Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Kang Dadang dimanapun berada ya. Sekarang ini di Kabupaten Pangandaran malam Kamis ya. Sekarang ada agenda debat calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pangandaran nanti jam 18.30 undangannya ya. Dengan adanya debat ini kita bisa menyaksikan siapa calon yang berkualitas dan siapa calon yang kurang kualitasnya gitu ya. Jadi karena memang di debat ini sangat diperlukan dan dibutuhkan agar kita tahu siapa calon yang berkualitas dan di debat itu sebagai alternatif untuk adu gagasan ya, gagasan yang logikanya bisa dimengerti oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran, karena sekarang di Kabupaten Pangandaran ini ya sedang tidak baik-baik saja ya terkait dengan defisit anggaran ya. Nah, jadi dengan adanya debat ini kita akan mengetahui solusinya apa sih yang akan dijalankan oleh kandidat kedua calon ini ya, karena memang saat ini dengan adanya debat kita akan terbuka dan melihat siapa nanti calon yang akan punya gagasannya baik dan bagus, karena kita juga ingin mengetahui janji politiknya seperti apa ke depan ya. Nah, jadi dulu Kang Dadang ikuti terus ya di YouTube dulu Kang Dadang supaya tahu bagaimana kedua kandidat calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 nanti untuk adu gagasan di debat malam ini. Nyampe. Dan saya hormati
Wakil Ketua Provinsi Jawa Barat yang mewakili, yang saya hormati pasangan calon 02 Bapak Haji dan Ibrawan serta Bapak Haji dan Solian, yang saya hormati DJS Bupati serta jajaran Forkopimda Kabupaten Pangandaran, yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Pangandaran serta jajaran, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran serta jajaran, yang saya hormati para panelis, yang saya hormati tamu undangan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran serta jajaran. Bapak semuanya, buat pertama dan kedua tentu akan menjadi gambaran referensi kajian Bapak Ibu semuanya, seluruh warga masyarakat Pangandaran, mana program yang nasional, mana yang tidak, mana yang mengatakan kondisi pangan sesungguhnya, mana yang tidak, mana konsep pembangunan yang seutuhnya untuk kemajuan Kabupaten Pangandaran yang tidak diundi hal-hal politis, hanya untuk kepentingan pemilih agar dirinya terpilih. Bapak Ibu semuanya, bersama kami pasangan calon, apapun kondisinya harus kami sampaikan, apapun cara penyelesaiannya juga harus kami sampaikan, suka tidak suka harus kami sampaikan. Tapi percayalah, apapun yang kami lakukan tujuannya agar masyarakat semakin maju dan sejahtera. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat tema debat kali ini yaitu tentang kesehatan, pendidikan, daya beli. Kalau kita luruskan, kita akan bahas tentang ini sebuah manusia yang berbeda. Alhamdulillah, Pangandaran walaupun baru berusia 12 tahun, angka IPM-nya sudah termasuk kategori yang 70,26. Banyak kabupaten kota yang masih di bawah ini. Banyak kabupaten kota yang mencapai angka yang harus melalui puluhan tahun bahkan ratusan tahun lalu. Artinya apa? Artinya kualitas kehidupan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, daya beli sudah menunjukkan angka yang benar. Bersama kami dan program yang berkelanjutan, bagaimana kualitas hidup yang sudah baik akan kita dorong menjadi lebih baik lagi. Bagaimana angka yang sudah tinggi kita dorong lebih tinggi lagi dengan memperjuangkan berbagai aspek. Bapak Ibu semuanya, kita akan melihat sumber daya manusia, potensi ekonomi. Apabila Allah menakdirkan kamu menjadi pemimpin di Kabupaten Pangandaran, tentu di ujung kepemimpinan kami, insya Allah angka IPM minimum di angka 75. Bapak Ibu semuanya, kehidupan, kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Pangandaran akan lebih baik, akan lebih maju dan lebih luar biasa. Ekonomi akan kita dorong, kesehatan akan kita dorong, pendidikan akan kita dorong, daya beli kita dorong, dan potensi alam akan kita dorong. Insya Allah bersama kami pasangan Citra Uno dengan konsep pembangunan yang jelas dan terukur ke depan, Kabupaten Pangandaran akan semakin besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan bahwa Pangandaran maka saya mempunyai maksud dan kepentingan yang sama, dan apa yang menjadi Pangandaran itu kami tuangkan dalam visi kami, yaitu Pangandaran menuju sejahtera, mandiri, dan damai. Itu adalah merupakan suatu visi yang untuk penyampaian visi tersebut tentu saja diperlukan berbagai sifat. Kemudian saya akan menyampaikan program yang kaitannya dengan keagamaan, yaitu dengan keagamaan adalah merupakan fondasi dasar bagi kita semua bahwa untuk mencapai kehidupan yang baik itu adalah untuk mencapai kehidupan yang baik.
siswa untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, bagi yang tidak mampu akan diberikan beasiswa. Dan juga selanjutnya juga kita akan meningkatkan untuk pendidikan, dan selanjutnya juga dari bidang pemerintahan dan keuangan kita nanti ke depan akan memberikan bantuan keuangan desa. Kenapa demikian? Ini adalah rangka pemberdayaan terhadap pemerintahan desa. Nanti ke depan ya, desa itu akan lebih berdaya nanti untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sederhana, infrastruktur sederhana seperti jalan di mana sebenarnya nanti akan memberikan keuangan dan mereka akan melaksanakannya sendiri tidak ada siapa yang dan kaitan tersebut. Dan kita juga ya akan memberikan dan melanjutkan hal yang baik yang dilakukan sekarang, di antaranya adalah meningkatkan dan memberikan insentif dan honor untuk RT, RW dan pelayan-pelayan masyarakat lainnya yang ada di posyandu, ada PKK, Binmas, guru ngaji dan juga para abinan dan juga yang lainnya, dan juga mendapatkan kesejahteraan yang tercapai. Selain daripada itu, kita juga dari sisi ekonomi kita akan memberikan akses kepada para wirausahawan muda agar akan diberikan pendidikan yang nantinya ke depan mereka akan menjadi wirausahawan yang ada, dan juga nanti ke depan akses untuk modal akan dibantu. Ya, karena seperti kita tahu bahwa untuk pendapatan modal itu berjaminan, dan nanti pemerintah akan menjamin modal bagi para perusahaan. Terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk kedua Mari kita pastikan kode huruf A. Baik, saya persilakan untuk berdiri. Bapak Ibu, pasangan calon nomor 1. Salah satu misi pasangan calon nomor 1 adalah penguatan dan pemberdayaan desa. Berdasarkan dokumen rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2029, banyak badan usaha milik desa atau BUMDes yang tidak aktif. Padahal peran BUMDes sangat penting untuk memajukan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Pertanyaannya, bagaimana langkah dan strategi paslon nomor urut 1 untuk mengaktifkan BUMDes yang tidak aktif dan meningkatkan kinerja dan kesehatan BUMDes yang sudah aktif? Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. desa itu merupakan sesuatu yang luar biasa karena berawal dari desa sampai cabang dan kabupaten. BUMDes yang tidak aktif tentu harus kita awasi dengan baik, dan tentu juga kita harus memberikan bantuan kepada BUMDes untuk melakukan kembali aktivitas. Pengawasan juga harus dilakukan oleh direktorat agar BUMDes itu bisa berjalan dengan baik. Hal-hal tersebut tentu akan kami lakukan agar BUMDes bisa berjalan kembali dengan lancar dan bisa menghasilkan PADes untuk desa. Kalau BUMDes itu berjalan dengan lancar, tentu PADes akan semakin naik dan tentu akan mendapatkan penghasilan untuk para pengurus BUMDes dan juga masyarakat di desa itu. Terima kasih. Pertanyaan dijadikan jawaban. Kalau kita sudah roda sayang BUMDes tersebut, maka kita tidak mau obatnya. Karena kami harus mengkaji secara teknis sehingga pada akhirnya
terrealisasi sehingga BUMDes Provinsi Pangandaran akan baik sehingga itu menjadi ruang Pangandaran untuk Indonesia. Masih ada waktu, sudah cukup? Silakan diambil dan ditunjukkan ke kamera kode hurufnya. Oke, huruf apa Bapak? A. Baik, ditunjukkan ke kamera kode huruf A. Saya akan mengambil amplop huruf A. Masih tersegel ya Bapak Ibu, masih tersegel Bapak. Saya akan membacakan satu kali dan waktu menjawab 2 menit. Salah satu program pasangan calon nomor 2 adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi publik. Transparansi publik akan terjadi jika keterbukaan informasi publik terwujud di mana masyarakat dapat memperoleh informasi publik dengan cepat, biaya ringan dan cara sederhana. Tapi realitasnya, dokumen-dokumen publik terkait perencanaan dan penganggaran Kabupaten Pangandaran sulit diperoleh secara digital. Padahal Pemda diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPB. Pertanyaannya, bagaimana komitmen, langkah dan strategi pasangan calon agar masyarakat Pangandaran secara digital bisa dengan cepat dan mudah memperoleh dokumen publik, khususnya terkait dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk APBD dan penjabarannya, agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam siklus kebijakan publik. Waktu ada 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Seluruh masyarakat itu bisa mengakses seluruh dokumen anggaran baik perencanaan APBD maupun yang lainnya, itu dengan membuat web. Web itu bisa diakses dan nanti semua SKPD itu diwajibkan untuk mempunyai web tersendiri sehingga masyarakat nanti dengan mudah untuk mengakses segala dokumen yang diinginkan. Dan di samping daripada itu juga nanti seluruh dokumen-dokumen perencanaan tersebut itu harus dipublikasikan baik melalui media elektronik maupun media lainnya sehingga betul-betul terjadi transparansi anggaran, sehingga betul-betul bahwa masyarakat dapat mengontrol apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah Kabupaten Pangandaran, dan sehingga nanti pengawasannya itu akan mengurangi penyimpangan sehingga akan terjadi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Akuntabilitas publik itu merupakan bagian daripada tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik yang pertama harus adanya reformasi birokrasi. Yang kedua, sistem implementasi sistem berbasis digital. Kemudian mewujudkan terkait dengan kesejahteraan ASN. Kemudian sarana prasarana untuk pelayanan publik. Makanya untuk memaksimalkan pelayanan publik ya, supaya Kabupaten Pangandaran jangan terkait digitalnya. Oleh karena itu Pangandaran harus berkomitmen ya, baik melalui sikap sistem. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sesaat lagi kita masih akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pendalaman berupa pertanyaan dari paslon nomor urut 1 untuk bisa berdiri bersama dengan paslon nomor 2. Juga mari Bapak Ibu berdiri dan paslon nomor urut 1 bisa mengambil undian subtema dalam fishbowl. Silakan ditunjukkan kode huruf C. Baik, kode huruf C. Saya mengundang panelis Bapak Andi Nurmila MAG untuk bisa bergabung di sini mengambil pertanyaan yang telah dirumuskan dengan kode huruf C. Kode huruf C bisa ditunjukkan ke kamera Pak, menunjukkan bahwa masih tersegel dan terjaga kerahasiaannya. Baik, terima kasih Pak Andi, bisa kembali ke tempat. Simak baik-baik kedua pasangan calon. Untuk memberikan layanan kesehatan yang baik, pemerintah Kabupaten Pangandaran memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui BPJS. Namun, dalam beberapa kasus, masyarakat kesulitan menjangkau layanan kesehatan karena
ada di mana tentu dinikmati sekali oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Pelayanan yang jauh tentu untuk memfasilitasi, ya tentu kita akan membangun postur atau sejak di Kabupaten Pangandaran sudah ada puskesmas sebetulnya, tapi kalau ada daerah yang terpencil dan sangat terpencil, kita adakan pos-pos pemandu dan itu bisa dibantu oleh bidan desa. Tentu itu akan lebih mempermudah masyarakat yang jauh, yang tidak terjangkau untuk mendapat fasilitas kesehatan. Terima kasih. Masih ada waktu, sudah cukup? Mau ditambahkan Bapak? Cukup? Baik, berbicara. Terima kasih. Jadi pelayanan kesehatan, bagaimana kesehatan itu sudah gratis. Yang jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana apabila ada obat yang tidak tercover oleh BPJS yang tidak terukur. Jadi Ibu Bapak belum menjawab substansi pertanyaannya. Bagaimana apabila ada obat yang tidak tercover oleh BPJS, sikap pemerintah seperti apa? Masih ada waktu, sudah cukup? Baik, paslon nomor 1 bisa kembali merespon waktu ada 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, yang tadi saya dengar bukan tidak terbayar, bukan tidak tercover BPJS, yang saya justru tadi justru kalau tidak terjangkau gitu loh. Jadi maksud saya kalau misalkan ada postur tentu ada obat-obatnya di sana. Begitu Pak Wakil, terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Yang paling tahu jawabannya sebetulnya Bapak sendiri. Masih ada waktu, sudah cukup? Baik, terima kasih. Bapak Ibu, harap tenang. Harap tenang. Baik, supaya bisa berjalan dengan kondusif, Bapak dan pesan disampaikan dengan jelas. Kami tidak segan-segan mengeluarkan Bapak Ibu ketika mengganggu jalannya debat. Sepakat ya, tenang ketika para pasangan calon berbicara. Baik, selanjutnya saya persilahkan pasangan calon nomor 2 untuk mengambil undian. Kode huruf A. Lanjutkan saja sama Bapak. B. Baik, kode huruf B kami mengundang panelis Bapak Undang Syarifudin Mkop untuk bisa bergabung ke depan di atas panggung untuk bisa mengambil pertanyaan dengan kode huruf B. Silakan tunjukkan ke kamera Bapak dan kepada hadirin masih tersetel ya Bapak Ibu, dijamin kerahasiaannya. Baik-baik Bapak Ibu. Berdasarkan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2029, salah satu masalah terkait lingkungan diantaranya bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami. Dari 9 bencana di atas, bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, dan abrasi menempati 4 peringatan atas tingkat resiko tinggi di Kabupaten Pangandaran. Pertanyaannya, bagaimana langkah, strategi, dan inovasi pasangan calon dalam menanggulangi bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, dan abrasi, serta secara komprehensif sehingga dapat mengurangi resiko bencana. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bisa tidak satu saja, tapi harus dilihat dari 3 hal. Yang pertama harus dilihat dari hulunya, yang kedua dilihat dari tengah sungainya, yang terakhir dilihat dari muaranya. Yang pertama dari hulunya, yaitu harus dilakukan reboisasi bila hutan-hutan itu hulu dan tidak boleh terjadi penebaran liar. Itu harus dijaga kehutupan hutan hulu. Yang kedua di tengah itu fungsi sungai yang sebagai daerah aliran, termasuk juga drainase, termasuk juga aliran-aliran drainase yang khusus itu harus dijaga dari sampah dan dari hal-hal yang bisa menghambat terhadap lajunya atau mengalirnya air sehingga air dapat berjalan dengan lancar sehingga masyarakat tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang terakhir di muara itu harus dijaga jangan sampai
sedimentasi yang terjadi sedimentasi, maka harus diupayakan dengan jalan pengerukan atau penyedotan sehingga nanti air dapat berjalan dengan lancar sehingga potensi banjir dapat dikurangi. Terima kasih. Ya, proses abrasi sudah menentu karena kita panjang kita 91 km. Apabila gelombang naik dikatakan gelombang tinggi sampai 2 meter. Abrasi tinggal dibikin bendungan-bendungan yang menghalang barrier supaya abrasi tersebut dapat ditolak. Itu abrasi oleh air sungai, pengikisan oleh air sungai ke daratan sehingga juga dibikin berma supaya air sungai daratan tidak terkikis. Terima kasih. Untuk menghindari atau menangani banjir itu adalah penambangan hutan, penambangan hutan, pembunuhan hutan. Tapi yang menjadi permasalahan saat ini, Pak, di Kabupaten Pangandaran itu menjadi masalah yang krusial, itu masih ada penambangan hutan dan juga tambang ilegal. Apa yang Bapak kan sebagai pemerintah daerah, kenapa hal itu masih terjadi? Sedangkan Bapak barusan tidak akan adanya penambangan hutan, kan? Ya tidak dulu, tapi kenapa selama ini Bapak sebagai pemerintah daerah itu menjadi hal yang krusial, menjadi permasalahan kita. Masih ada waktu, sudah cukup. Paslon nomor 1, baik, harap tenang Bapak Ibu. Paslon nomor 2. Debat ini adalah untuk bagaimana ke depan bila saya jadi bupati. Jadi konteksnya ke depan apabila saya melihat kebijakan apa yang akan saya lakukan, bukan sekarang saya sebagai wakil bupati. Itu tugasnya hanya satu, apa? Menjadi membantu bupati itu. Kalau masalah yang daripada itu saya ingin menyampaikan bahwa apapun, kayak saya tanya itu kesadaran masyarakat itu harus dijaga agar mereka sadar bahwa penambangan liar, pembunuhan liar itu dapat berbahaya, dapat menyebabkan bahaya banjir yang dapat juga merusak ekosistem, dan itu tidak boleh diambil. Dan kita agar di depan pemerintah tentu saja harus proaktif dalam bagiannya hutan supaya hutan itu tidak mundur. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya masih dengan mekanisme yang terlebih dahulu pasangan calon nomor urut 2 bisa mengambil undian dalam fishbowl untuk kode huruf. Paslon nomor urut 2. Mekanisme masih sama untuk ketentuan waktu. Huruf apa Bapak? Huruf E. Baik. Kami mengundang untuk panelis Dr. Aib Syarifudin MPDI untuk berkenan mengajukan atas panggung mengambil amplop dengan kode huruf E dan ditunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa. Kode huruf E. Sekarang ditunjukkan Pak ke kamera. Masih tersegel ya Bapak Ibu? Dijamin kerahasiaannya. Baik, terima kasih. Jawab 2 menit, ditanggapi 1 menit, direspon kembali 1 menit. Saya hanya akan membacakan pertanyaan 1 kali. Harap tenang Bapak Ibu. Berdasarkan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2029, Pemda Pangandaran mempunyai aset tetap sekitar 2,1 triliun yang diantaranya berupa tanah. Di lapangan pemanfaatan tanah Pemda tidak jarang menimbulkan dinamika konflik multi pihak. Pertanyaannya, bagaimana langkah dan strategi pasangan calon dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset tanah Pemda yang berkeadilan agar lebih produktif, baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, serta bagaimana pemanfaatan tersebut tidak menimbulkan konflik di antara para pihak. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berdiri. Dengan satu tidak manfaat dari pusat dan dengan bantuan keuangan juga terdapat yang disebut PAD itu penanaman asli daerah
di mana salah satu sumber pendapatannya adalah dengan pemanfaatan aset. Pemanfaatan aset itu bisa dengan berbagai hal. Yang pertama itu dengan menyewakan, atau menyewakan aset dengan waktu-waktu tertentu, atau juga dengan melakukan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, sehingga nanti dengan pemanfaatan aset tersebut itu dapat meningkatkan dan aset-aset yang tadinya tidak berfungsi itu akan berfungsi dan maka itu akan mempunyai nilai tambah, dan itu dapat mengatasi salah satu kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, yaitu kesulitan likuiditas atau keuangan. Yang selanjutnya kita dapat juga dengan pemanfaatan dengan serah guna bangun atau bangun serah guna, di mana pemanfaatan dengan nilai-nilai tertentu itu dapat meningkatkan pendapatan dari pemerintah daerah, sehingga nanti pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat melakukan pembangunan yang disebut dengan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta. Penambahannya adalah reformasi agraria, reforma agraria itu untuk menata kembali terkait dengan kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah itu adalah hak milik masyarakat, jadi tanah negara atau tanah negara. HGB yang sudah tidak berlaku itu dilihat kembali, sehingga kemanfaatannya kalau mereka tidak menggunakan dengan asas manfaat yang memberikan manfaat kepada masyarakat itu tidak boleh diperpanjang, mendingan itu diberikan kepada masyarakat supaya bisa diolah oleh masyarakat sehingga berdaya guna dan berhasil. Aturan yang harus disewakan dengan tujuan PAT tentu, tapi tidak merusak lingkungan kita dan tidak menjadikan polusi pencemaran udara. Bisa tentu kamu disewakan. Masih bagus dan juga Bapak Ibu ngobrol tenang. Bapak Ibu, selanjutnya saya persilakan pasangan calon nomor kedua untuk kembali merespon. Kita tentu harus dan untuk pengelolaan aset itu ada aturan-aturannya, termasuk ada penggantinya, termasuk juga ada peraturan pemerintahnya, dan nanti kita berjuang tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, juga tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dengan masyarakat, sehingga betul-betul bahwa itu adalah demi kepentingan pemerintah dan demi kepentingan kesehatan masyarakat. Insya Allah tidak akan ada akan taat dulu. Terima kasih. Regulasi pasti sudah ada. Yang terpenting adalah yang menjalankan regulasi tersebut patuh kepada regulasi yang ada. Silakan ditunjukkan ke kamera untuk kode huruf F. Baik. Selanjutnya kami mengundang panelis Bapak Yana Suryana untuk bisa bergabung ke depan mengambil amplop surat yang masih tersegel dengan kode huruf F. Masih tersegel ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yana, bisa kembali ke tempat. Harap baik-baik. Harap tenang Bapak Ibu. Pada tahun 2024, upah minimum kabupaten atau UMK Pangandaran naik sebesar 3,36% dari Rp2.018.389 menjadi Rp2.086.126. Meskipun demikian, kenaikan tersebut belum cukup untuk mengimbangi tingginya biaya hidup pekerja yang terus naik. Sebagai perbandingan, rata-rata UMK Provinsi Jawa Barat adalah Rp370.534, menunjukkan bahwa Pangandaran masih berada di level rendah dalam konteks regional. Pertanyaannya, bagaimana langkah dan strategi pasangan calon dalam mengambil kebijakan ekonomi untuk memperbanyak lapangan pekerjaan dan memastikan kenaikan upah minimum kabupaten atau UMK yang sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja sekaligus menjaga daya saing investasi di daerah. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. 5 menit itu ada
Mari nasi pakai apa? Yang kedua baru sama berarti pemerintahan ini berjalan bagus, maka kami melanjutkan pembangunan dengan pesat itu yang paling tepat untuk besok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan atau upah itu tidak bisa dilihat dari satu sisi, tapi harus dilihat dari secara keseluruhan, secara komprehensif. Artinya daya beli masyarakat itu harus ditingkatkan. Produksi juga dari sisi pertanian harus ditingkatkan, dari sisi industri juga harus ditingkatkan, sehingga nanti apabila produksi itu menjadi tinggi, otomatis pendapatannya akan menjadi tinggi. Dan satu hal lagi, untuk pengangguran itu bukan hanya dengan menciptakan lapangan kerja, tapi juga kita harus mendorong agar masyarakat itu mau berwirausaha. Apa wirausaha? Adalah keberanian seseorang untuk melakukan bisnis yang tentu saja itu berhasil mempunyai resiko tinggi. Resiko tinggi inilah yang harus diambil sehingga nanti ke depan masyarakat akan menjadi pekerjaan dari masyarakat akan menjadi wirausahawan yang sangat tangguh. Saya setuju pada teknologi juga harus diikuti karena sekarang teknologi juga buat online ya, media sosial, mobile harus digunakan. Tentu dengan pembinaan wirausaha, tentu tidak hanya seorang mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Saya setuju, cuma ditambahkan dari digitalisasi itu Pak. Jadi kita bisa menggunakan media sosial untuk memasarkan produk. Terima kasih. kita akan jeda sejenak, tetaplah di debat. 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Seperti yang Bapak ketahui, Pemda sudah tiba di depan saya atau pasangan itu. Kenapa saja yang akan Bapak lakukan kalau Bapak ingin memberikan angka ini? Terima kasih. Sebentar Bapak, masih ada waktu, sudah cukup? Baik, paslon nomor Kalau dikatakan masalah tidak sudah balik, saya bisa katakan tidak puas karena memang ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Salah satu indikator daripada IPN itu adalah pendidikan. Di mana ada LS-nya, rata-rata sekolah itu adalah 8 tahun. Dan HRS dan harapan sekolah itu adalah 12 tahun. Dan UHH ini adalah sekitar 72 tahun sekian. Nah, yang belum saya puaskan dari sisi RS itu 8 tahun. Kenapa? Itu terlalu mudah. Kalau 8 tahun rata-rata itu adalah kurang lebih hanya sekitar sekolah itu lulusan SMP kelas 2. Nah, itu artinya masyarakat harus diberi kesempatan untuk lebih meningkatkan jenjang pendidikannya sehingga bisa lebih tinggi lagi, karena hal ini akan berpengaruh juga terhadap bagaimana kemampuan sumber daya manusia. Yang RS itu adalah di usia 25 tahun, dan hal ini itu merupakan orang-orang yang sudah di luar usia sekolah, dan sangat itu karena dengan memberikan paket-paket gitu ya, memberikan paket-paket atau yang semacam itu, sehingga nanti ke depan sehingga peningkatan sumber daya manusia akan menjadi Ya, tentu saja tidak puas. Kita berusaha terus untuk meningkatkan itu, terdiri daripada harus banyak pendidikan, harus banyak kesehatan, harus banyak daya beli masyarakat. Kemudian meningkatkan daya beli masyarakat, itu masyarakat jangan ada yang mengganggu dan Tadi Bapak menjelaskan bahwa anak-anak sekolah dan anak-anak sekolah itu masih kurang dari SMP dan lanjut ke SMA. Tapi yang saran saya itu yang harus dilakukan adalah memberikan beasiswa. Memang yang saya tahu
angka partisipasi murni itu dari yang SMP melanjutkan ke SMA itu 30%. Tentu yang harus kita lakukan itu memberikan beasiswa. Karena saya yakin kenapa banyak yang tidak melanjutkan karena terkendala biaya, dan juga kenapa banyak juga yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi itu tentu biaya juga. Kita akan melakukan kerjasama tentu dengan universitas ya, dan sudah ada tentu yang juga akan ada ya kuota untuk masyarakat di Kabupaten Tangerang bisa berkuliah dan kuliah gratis mendapatkan beasiswa dari Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Berbicara. Terima kasih. Karena tadi pasangan nomor 1 juga bertanya tentang IPM, dan saya juga akan bertanya tentang IPM. Tadi pasangan nomor 1 mengatakan IPM itu sudah di akhir masa jabatan bila terpilih ada 75. Yang jadi pertanyaan secara ini berapa hitungannya nanti RRS-nya berapa, terus HRS-nya berapa, terus UKP-nya berapa. Masih ada waktu, sudah cukup? Setuju. Baik, paslon nomor 1. Partisipasi murni dan angka partisipasi APM ya, tentu yang tadi saya katakan ke Bapak itu menurun ya. Kenapa saat saya targetnya 75, tentu kalau misalkan kita dorong dengan beasiswa ya, tentu itu akan meningkat kalau itu, dan tentu akan bisa menaikkan APM di angka 75. Dan kita tahu dari 2012 juga Pak, angka IPM itu tiap tahunnya naik 1%. Hanya waktu pas COVID aja angka naik, selanjutnya juga naik. Jadi kenapa di era kepemimpinan saya minimum Pak, minimum di angka 75, karena yang sudah berjalan ini selama ini juga setiap tahun angkanya naik 1% Pak. Jadi tentu minimum itu insya Allah akan tercapai di era kepemimpinan saya. Terima kasih Pak. Karena itu tadi bisa keterangan 75 dan 75. Nah, 75 itu kan apa dibagi terdiri dari indikator cara daya beli, indikator adalah indeks pendidikan, dan indikatornya adalah indeks kesehatan. Yang saya tanyakan itu kan sekarang indikator pendidikan HRS-nya ada berapa, terus HRS-nya ada 12. Ibu nanti ketika bagian jadi 75 UPM-nya itu naiknya HRS-nya berapa, jadi berapa, terus dari HRS-nya jadi berapa, terus UKI dan kesehatan dari 72 itu menjadi berapa. Ketika kita melakukan satu target, itu yang sudah ada perubahannya, ini bukan lagi training plan, tapi betul-betul segala Baik, masih ada waktu cukup?
prosedur. Contohnya adalah ketika terjadi tes PNS yang diterima oleh panganan itu sangat rendah, mungkin di bawah 20. Artinya apa? Mutu pendidikannya atau SDM masih berbeda. Kira-kira bagaimana apa untuk meningkatkan pendidikan? Terima kasih. Baik, masih ada waktu sudah cukup? Tadi Bapak menanyakan kepada saya bagaimana caranya agar tidak minimum, tidak kecil ya. Kalau PNS terimanya tidak sedikit gitu ya. Tentu yang pertama, kalau kualitas dirinya tadi, gurunya harus diperhatikan ya. Jadi insentif guru harus diperhatikan karena guru merupakan elemen yang sangat penting dalam pendidikan. Insya Allah kalau gurunya terperhatikan, insentifnya ada, lancar, kualitas pendidikan, pendidik guru akan semangat dan guru akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan anak-anak kita. Terima kasih. Masih ada waktu sudah cukup? Baik, paslon nomor 2 sudah cukup? Baik, paslon nomor 2 bisa kembali merespon. Di samping juga meningkatkan mutu atau kualitas pendidik dan pendidikannya atau guru dan pendidikan gurunya, juga yang paling hal yang lebih penting itu adalah mendistribusikan guru berkualitas itu sampai kosong-kosong. Guru yang berkualitas hanya di kota saja, sementara di pelosok itu masih rendah mutu pendidikan. Ya, oleh karena itu, untuk salah satu merasa agar guru mau ditempatkan di daerah terpencil, maka salah satu caranya adalah meningkatkan kesejahteraan guru, yaitu dengan menambah tindakan dan penghasilannya, atau tidak itu ditambahkan dengan pertambahan penghasilan dari resiko kerja. Terima kasih. Masih ada waktu sudah cukup? Baik, kita bisa berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan sesi debat terbuka dan kami persilakan pasangan calon nomor 1 jangan setuju-setuju terus. waktu Anda Nanti saya demo kalau sudah. Anda berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kemarin sahabat pertama kita membahas definisi anggaran. 27 kabupaten kota hampir sebagian besar pernah mengalami defisit dan tidak utang. Bagi kami bukan prinsip meminjam atau tidak meminjam, tapi prinsip kami bagaimana program berjalan dengan lancar. Tentu dengan program berjalan lancar, tanggung jawab kami terhadap kepala desa, perangkat desa, RT RW, limas, ada posyandu, insentif guru ngaji, tentu akan terselesaikan Bapak Ibu semuanya. Pemimpin itu sudah jujur, pemimpin konstan tidak dan amanah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partai pendukung, pengusung, relawan, simpatisan, seluruh warga masyarakat Kabupaten Pangandaran yang telah mendukung kami ada di sini menjadi calon bupati dan wakil bupati dengan nomor 1. Doakan kami semoga Allah menakdirkan kami menang dan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangandaran. Bapak Ibu semuanya, seorang pemimpin yang baik tidak akan pernah merasa dirinya paling benar. Seorang pemimpin yang baik tidak akan pernah merasa dirinya paling benar. Seorang pemimpin yang baik tidak akan pernah merasa dirinya paling hebat. Dan satu yang harus menjadi catatan, seorang pemimpin yang baik tidak akan pernah menjelek-jelekan orang lain. Bapak Ibu semuanya, satu minggu lagi kita akan berangkat ke TPS untuk menentukan calon pemimpin kita. Saya mengajak seluruh masyarakat Pangandaran, mari bersama-sama kita bergandengan tangan, kita berjuang bersama untuk memajukan Kabupaten Pangandaran. Bapak Ibu semuanya, insya Allah bersama kami pasangan Citradino dengan konsep pembangunan yang jelas dan terukur ke depan, Pangandaran akan semakin melesat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu saja saya menyampaikan permohonan maaf kepada pasangan nomor 1 tidak dalam debat yang lalu maupun sekarang pada awalnya pertama juga pada seluruh pendukung termasuk Pak Bupati. Mohon maaf dengan hal yang kurang berkenan. Ibu Dewan, terima kasih semuanya. Dan tentu saja saya berdiri di sini bukan hanya sekedar ingin menjadi bupati,
bukan hanya juga sekedar menjadi wakil bupati. Lebih daripada itu, kami ingin mewujudkan apa yang menjadi cita-cita seluruh peserta Pangandaran, seluruh pejuang-pejuang Pangandaran, yaitu agar Pangandaran lebih sejahtera, agar Pangandaran lebih baik lagi ke depan, dan tentu saja nanti ke depan kita secara bersama-sama untuk mewujudkan apa yang sudah kita cita-citakan. Dan daripada itu juga kami kita song-song pembangunan ke depan itu dengan penuh kegembiraan, tidak boleh ada yang tersisakan, tidak boleh ada yang ketinggalan. Nanti bila kami terpilih, tidak ada lagi ini adalah pendukung si A, ini pendukung si B, tapi sebenarnya masyarakat Kabupaten Pangandaran yang harus kami ayomi dan harus kami ajak bersama-sama derajat supaya nanti apa yang kita citakan dapat tercapai. Dan saya daripada itu ya proses politik ini tentu saja harus dijalani dengan baik, harus dijalani dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik, sesuatu yang buruk akan menghasilkan yang buruk. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Dan sebelum kami menutup, saya ada pantun. Kota Padang di Sumatera Barat, pergi ke sana naik pesawat, pasangan kuda jadi pemenang, Pangandaran sejahtera hadir mendatang. Bertiup lembut, Jawa Barat bersinar, rakyat selalu bersyukur ada sosok bijaksana.